Film ini dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Sophie, yang bersiap untuk hari pertamanya bekerja sebagai manajer di sebuah kantor penerbitan. Setibanya di sana, Sophie bertemu dengan CEO bernama Ronnie dan mengatur pertemuan dengan staf untuk menyambut mereka. Namun karyawan teknis bernama Max datang terlambat ke pertemuan, mengganggu seluruh kantor karena keterlambatannya. Saat Sophie bekerja, ia mendengar suara bising yang datang dari dinding, dan menemukan Max yang menyebabkan kebisingan itu. Ia memintanya untuk bekerja di luar jam kerja agar staf dapat bekerja dengan tenang. Kemudian ia mengadakan pertemuan dengan Fredrik sebagai direktur sastra, dan Dennis sebagai manajer hubungan masyarakat. Saat Sophie pulang dan berbicara dengan suaminya Johan, tentang hari pertamanya bekerja di penerbitan, menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan usaha dan waktu untuk memodernisasi, karena mereka masih menggunakan sistem manual bukan sistem elektronik. Sebelum tidur Sophie pergi ke kamar mandi dan menonton film yang menarik untuk menghilangkan stresnya. Keesokan harinya di tempat kerja, Sophie berada di kantornya seperti biasa. Ketika ia mendengar suara bising yang disebabkan oleh Max, ia berdebat dengannya dan kembali menyuruhnya bekerja di luar jam kerja karyawan, karena kebisingan tersebut menghalangi mereka berkonsentrasi. Sophie bergadang di kantornya setelah staf pulang dan memutuskan untuk menonton film menarik lagi karena dia merasa cemas. Tanpa dia sadari Max melihatnya menonton film-film ini dan mengambil fotonya. Keesokan harinya, Max menunggu Sophie di luar kantornya dan mengatakan padanya bahwa ia tahu apa yang ia lakukan. Dan telah mendokumentasikan semuanya, Max pun mengejek tindakan Sophie. Saat ia mencoba mencari informasi tentangnya, ia menemukan bahwa Max adalah seorang pemuda miskin dan memutuskan untuk memanfaatkan kemiskinannya untuk keuntungannya dengan menawarkan uang untuk menghapus foto-foto dari ponselnya. Max mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan memintanya untuk mengajaknya makan siang. Sophie memenuhi permintaan Max dan setuju untuk makan siang bersamanya. Saat makan siang, Max bertanya pada Sophie mengapa ia menonton film Si Terong Masuk Gua. Tetapi teman Sophie datang yang membuat pembicaraan terhenti. Max meyakinkan Sophie bahwa ia telah menghapus foto-foto dari ponselnya tetapi ia tetap curiga. Ia mengambil ponselnya dan kembali ke tempat kerja. Merasa gembira karena telah mengalahkan Max. Dennis dan Fredrik berdebat di akun pribadi mereka, percaya bahwa seseorang telah meretasnya. Mereka meminta bantuan karyawan teknis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Max membutuhkan ponselnya yang masih dipegang oleh Sophie. Sophie menyadari bahwa Max memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan kembali ponselnya. Ia terkesan dengan kecerdasan Max. Saat ia berhasil mengambil kembali ponselnya, Sophie kemudian pergi ke kamar mandi, memakai lipstik dan keluar sambil menyerahkan lipstik kepada Max. Ia mengatakan padanya bahwa warna lipstik mewakili dirinya dan bertanya bagaimana ia bisa mendapatkannya kembali dari Max. Max tidak mengerti tindakan Sophie tetapi tetap menyimpan lipstiknya. Keesokan harinya, Max mengirimkan amplop ke Sophie melalui sekretarisnya, menginstruksikannya untuk memarahi seseorang selain dirinya. Ia menjelaskan bahwa permainan tersebut bahwa siapapun yang memegang lipstik dapat membuat permintaan kepada orang lain, yang harus memenuhinya tanpa keberatan. Sophie mulai mencari karyawan untuk dimarahi seperti yang diperintahkan Max, tetapi hanya menemukan sekretaris yang meninggalkan kantor tanpa izin. Namun sekretaris mengingatkan Sophie bahwa ia telah meminta izin pergi lebih awal. Tanpa menyadari bahwa ini adalah bagian dari permainan antara Max dan Sophie, Sophie kembali ke kantornya dan melihat Max dengan gembira. Keesokan paginya Sophie meninggalkan kantornya dengan marah, tetapi bertabrakan dengan seorang bersepeda. Mereka berdebat tetapi Max turun tangan setelah melihat Sophie. Ia mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan dan mengembalikan lipstik kepadanya, yang mengindikasikan bahwa sekarang gilirannya untuk membuat permintaan kepadanya. Malam itu Sophie dan suaminya Johan menghadiri sebuah pesta tetapi ia merasa tidak nyaman, terutama karena Johan meremehkannya di depan teman-temannya. Sophie beralih ke Max untuk menghilangkan stresnya, memulai permainannya dengan dia. Ia mengiriminya pesan meminta dia untuk menciptakan kekacauan dan kebisingan selama pertemuan berikutnya di kantor. Keesokan harinya para karyawan terkejut ketika staf kebersihan datang sebelum pertemuan berakhir, karena Max berbohong kepada mereka dengan mengatakan Sophie telah mengundang mereka untuk minum kopi sebagai tanda penghargaan. Dengan demikian Max memenuhi permintaan Sophie. Max bertemu Sophie di kantornya dan mengambil lipstiknya, sebagai sinyal bahwa sekarang gilirannya untuk membuat permintaan.
Malam itu Max mengirim pesan ke Sophie, memintanya untuk datang bekerja lebih awal dengan berpakaian seperti penyanyi pop tahun 90-an. Sophie mematuhinya, mengejutkan semua staf dengan pakaiannya yang eksentrik kecuali Max. Sophie berterima kasih kepada Max karena berhasil dalam tugasnya dan mengembalikan lipstik. Keesokan harinya Sophie mengunjungi sekolah putrinya Isabella, dan bertemu dengan guru yang mengatakan bahwa Isabella berprestasi secara akademis, tetapi introvert dan memiliki minat yang berbeda dari teman-temannya. Guru meminta Sophie untuk mengatasi masalah tersebut dengan putrinya. Pada hari-hari menjelang pameran buku, Sophie memperhatikan bahwa kamarnya berhadapan dengan Max. Sekarang gilirannya untuk membuat permintaan karena ia masih memiliki lipstik. Ia meninggalkan catatan di pintu Max, memintanya untuk melakukan sesuatu yang akan menarik perhatian semua orang di pameran buku. Max mematikan semua lampu di acara tersebut dan melarikan diri, memenuhi permintaan Sophie. Ia kemudian muncul kembali di pameran dan Sophie mengucapkan selamat kepadanya. Ia pergi ke kamarnya dan menunggu Max, tetapi ia mendengar suara dari kamarnya. Melalui lubang intip, ia melihatnya berdiri dengan gugup di luar pintunya. Keesokan harinya pada konferensi pers, Sophie dan Max makan siang dengan staf kantornya. Sophie memperhatikan Max berbicara dengan sekretaris dan menjadi cemburu. Ia berbisik di telinganya, memintanya untuk membuat makan siang lebih menarik, tetapi Max tidak yakin bagaimana harus bertindak. Ia memperhatikan dapur kosong dan memutuskan untuk membubuhi makanan penutup dengan campuran. Max memperingatkan Sophie untuk tidak memakannya agar rencananya terlaksana. Semua orang makan makanan penutup dengan rakus selama konferensi pers. Fredrik dan Dennis berdebat dan seluruh staf menjadi tidak sadarkan diri karena obat-obatan, kecuali Sophie dan Max. Keesokan harinya Sophie meminta Max untuk pergi ke kolam renang bersamanya. Mereka menikmati waktu bersama, kembali ke hotel dan Indohoy mengkodok-kodok untuk pertama kalinya. Setelah pameran buku, staf kembali ke kantor penerbitan tetapi Max tidak melihat Sophie dan mengetahui bahwa ia telah bekerja dari rumah selama 3 minggu. Dengan penasaran ia mencoba menghubunginya tetapi ia tidak merespon. Max mengunjungi Sophie di rumahnya dan bertanya mengapa Sophie mengabaikannya. Sophie mengakui hubungan mereka salah, tetapi merasa nyaman di hadapannya dan memulai hubungan baru dengannya. Tiba-tiba Johan datang dan melihat kehadiran Max. Sophie berbohong mengatakan Max datang untuk memperbaiki mesin cuci. Max berpura-pura memperbaikinya tetapi menjadi marah dan pergi, memutuskan untuk tidak berbicara dengan Sophie lagi. Keesokan harinya Sophie pergi ke kantor penerbitan, meminta maaf kepada Max dan ia memaafkannya. Ia mengundangnya ke rumahnya, di mana mereka menghabiskan hari bersama. Max mengungkapkan bahwa ibunya tidak menyukainya karena menganggapnya sebagai seorang playboy. Keesokan paginya Sophie kembali bekerja, sekretaris memperhatikan kedekatannya dengan Max dan memperingatkannya bahwa ia dapat melaporkan Sophie karena menyalahgunakan jabatannya untuk mendekati pria yang lebih muda. Max mengabaikan komentarnya dan menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Sophie. Ia menawarkan lipstik sebagai ganti mengunjungi ibunya dan menghabiskan hari ulang tahun bersamanya. Max setuju. Di rumah Sophie menyiapkan kue untuk putrinya Isabella, tetapi Johan mengejeknya seperti biasa. Sophie pergi ke kamar mandi dan menangis sendirian, sementara Max mengunjungi ibu dan adik laki-lakinya. Saudaranya bertanya apakah ia telah bertunangan, dan Max mengaku bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita cantik yang menunjukkan kepadanya foto Sophie. Ibu Max terkejut melihat putranya dengan seorang wanita yang lebih tua, sudah menikah dan memiliki anak. Sementara itu Johan mengejutkan Sophie dengan mengumumkan bahwa ia ingin pindah ke London dan memintanya untuk meninggalkan pekerjaannya. Sophie menjadi marah karena ia tidak pernah membicarakan ini sebelumnya. Di kantor penerbitan Sophie memberitahu Ronnie bahwa ia berencana untuk pindah ke London dengan suami dan putrinya. Max mendengar ini menjadi bingung dan menemui Sophie di depan staf. Mereka pergi keluar untuk berbicara dan Sophie dengan marah mengatakan kepada Max bahwa hubungan mereka adalah kesalahan. Ia mengakui bahwa ia menyesal bertemu dengannya kemudian membuang lipstik. Sophie meyakinkan Max bahwa tidak ada lagi yang tersisa di antara mereka. Max hancur dan kembali bekerja tetapi tiba-tiba pingsan. Ia bangun dan menangis. Sophie juga patah hati dan berharap ada keajaiban untuk bersatu kembali dengan Max. Keesokan harinya Johan menyarankan mereka pergi keluar dengan teman-teman untuk meredakan ketegangan di antara mereka. Seperti biasa, Johan meremehkan Sophie di depan teman-temannya, mengklaim bahwa ayahnya gila. Kali ini Sophie melawan.
Dia membalas di depan semua orang. Ia menerobos ke kantor penerbitan dengan mengenakan jubah dan menyela pertemuan, tempat seorang wanita merobek kontrak kerjanya karena tindakan Sophie. Sophie meninggalkan pertemuan dan Max mengikutinya. Kebahagiaan membanjiri hati Max saat ia menyadari Sophie tidak pindah ke London karena ia telah jatuh cinta padanya. Bagaimana pendapat Anda tentang film ini? Beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe.